Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul lagi ba'da maghrib di malam Selasa, rutinan mengaji kitab Nasoihul Ibad atau belajar memaknai kitab Nasoihul Ibad. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di maqalah yang ke-10 terakhir, dan kita akan lanjutkan ke maqalah 11. Sebelumnya alangkah baiknya kita kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke para keluarga, ke dzurriyyah, ke para sahabat, ke para tabi'in, ke para imam mujtahid dan para pengikutnya, juga khususnya kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, ke pengarang kitab dan pensyarah kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allim bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa musarrihul kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai. Kalau kemarin itu terakhir di maqalah ke-10, yaitu dari sebagian ahli zuhud, yaitu yang mengatakan bahwa siapa orang man aznaba dzamban wa huwa yabhaqu fa innallaha yudkhilun nar wa huwa yubqi. Siapa orang yang melakukan dosa dibarengi dengan diiringi dianya tertawa atau cengengesan, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, dan dianya dalam keadaan terhina, keadaan menangis, keadaan susah, bersedih ya. Dan kebalikannya, waman ata'a wa huwa yabki, siapa orangnya yang melakukan ketaatan wa huwa yabki, dan dianya bersedih gundah gulana, selalu bersedih menangis, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yudkhiluhul jannah, akan memasukkan dirinya al jannata, ke dalam surganya Allah, dalam keadaan wa huwa yabhaqu, dan dianya berbahagia, senang. Kemudian selanjutnya ini baru masuk ke maqalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatul hadiyata asyaratah. Wal maqalatul hadiyata asyrata, adapun ini maqalah perkataan atau nasihat mau'idhah al hadiyata asyrata, yaitu yang ke-11. Ambadil hukama, dari sebagian para hukama, atau di sini diartiin ay al auliya, yaitu kekasih-kekasih Allah. Apa kata mereka pesannya? La tahkiruz dzunubas shighar. Ini masih berkelanjutan nama yang kemarin, makalah 10. La tahkiruz dzunubas shighar, janganlah kalian menganggap atau meremehkan. La tahkiru, janganlah kalian meremehkan az-dzunuba, akan dosa as-shighara, yang kecil-kecil, kata ahli hukama. Ay la ta'udduha shigharan, artinya maksudnya adalah janganlah kalian tidak menganggap bahwa itu, jangan sampai kita tidak menghitung, tidak menganggap bahwa itu dosa walaupun kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasa'abu bercabang minha, dari dosa kecil, az-dzunubul kibaru, yaitu dosa yang besar. Kan gitu, api nggak mungkin langsung menjadi api yang besar dan melahap menghabiskan sekian rumah, tapi ada percikan api yang kecil. Nah,
Jadi jangan sampai kita meremehkan kalau kita sudah misalkan disadari atau tidak melakukan dosa-dosa yang kecil, buru-buru, jangan kecil ini. Nah, itu kebiasaan Bang Are begitu tuh, kecil ini santai, istighfar hilang. Nah, ini kebanyakan kita begitu. Jangan, tapi tetap kalau di hikam itu bukan masalah dosa kecilnya, tetapi kepada siapa kalian melakukan dosa itu, yaitu kepada Allahnya. Dosa kecil karena kalian melakukan maksiat kepada Allahnya, itu yang dipikirin gitulah. Yang dimaksud di sini sama, wa aidan rubama yakunu ghadaballahu ta'ala ghadabullahi ta'ala wa aidan, dan juga terkadang di sini di penjelasan Syekh Nawawinya wa aidan, dan adalah rubama terkadang yakunu ada ghadabullahi ta'ala, kemarahan Allah atau murka Allah, fitil kasyighar, pada hal-hal yang kecil atau pada dosa yang kecil tersebut. Kita nggak tahu, sama seperti amal kecil, amal besar kita lakonin aja semuanya karena kita tidak tahu di mana ridhonya Allah. Begitu juga dosa-dosa, jangan kita melihat bukan dosa besar ini, jangan. Siapa tahu kita melakukan hal yang kecil yang itu dosa, dan ini pas Allahnya murka. Contohnya misalkan Pak Rusdi kebetulan lagi hatinya lagi nggak tenang. Kemudian hatinya lagi nggak tenang, rumahnya kebetulan lagi dibenerin. Ada yang bantu-bantu di situ, misalkan Arya, Fahmi bantu-bantu di situ. Tiba-tiba Dul yang nggak punya salah, nggak punya dosa masuk dalam rangka cuman mencari Arya. Itu bisa jadi sasaran kemarahannya Pak Rusdi. Seperti itu modelnya. Jangan sampai. Ya pastilah Dulnya kaget. Salah apa ya saya? Maka jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil, berhati-hati. Nah, ini juga berkaitan dengan makalah yang selanjutnya, yaitu yang ke-12. Diperkuat lagi dengan makalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatu tsaniyatu asyarotah, yaitu makalah atau perkataan atau nasihat yang ke-12. Siapa makalah yang ke-12? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? La shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil ma'al israr, yang disertai dengan terus-menerus. Maksudnya nggak ada yang disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Lama-lama juga akan menjadi besar. Jadi kita jangan menganggap remeh dosa kecil. Kalau ditumpuk koin, bahasanya koin 500-an, 1000-an, kalau kita simpan lama-lama kita nggak nganggep itu berharga, nyimpen aja. Lama-lama bisa nguruk rumah itu, ya kan? Dan jumlahnya besar juga. Seperti itu. Janganlah kalian la shaghirata ma'al israr. Janganlah kalian melakukan dosa kecil itu terus menerus tuh. Fa innaha bil muwadhabati, karena sesungguhnya dosa muwadhabah, perbuatan maksiat, perbuatan keburukan, dosa kecil yang dilakukan alaiha, atasnya ta'zumu fatasiru kabiratan, yang dilakukan terus menerus fatasiru kabiratan, niscaya akan menjadi dosa besar. Fatasiru kabiratan, kalau dosa kecil kita lakonin terus menerus, kita menganggap remeh terus saja, tiap hari 1, 2, tinggal kita tambahin atau kita kalikan.
Wa aidan annaha ala azmi istidamatiha taswiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Dan juga sesungguhnya wa aidan annaha, dan juga sesungguhnya dosa kecil itu ala azmi istidamatiha, yaitu yang diniatkan diniatkan untuk senantiasa dikerjain. Kayak kita nggak apa-apalah kecil, nah, besoknya lagi, kayak seolah-olah diistiqomahin, diistidamatiha ini kayak diistiqomahin, didawamin, terus menerus dilakukan. Tasiru, niscaya akan menjadi dosa kecil itu kabirotan, menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i, karena niat seseorang, fa inna niyatal mar'i, karena niat seseorang itu fil ma'asyi, dalam melakukan kemaksiatan, kanat maksiatan. Jadi kita walaupun cuma niat, ini kalau tasawuf gitu loh. Tapi kalau secara syariat fikih itu enggak. Sebelum kita melakukan, kita niat berbuat dosa. Kalau belum sampai kemaksiatan itu kita lakukan atau dosa itu kita lakukan, kita itu tidak dicatat. Begitu kebalikannya kalau kita nawaitu beramal soleh, berniat melakukan kebaikan, itu niatnya aja udah dicatat, ditambah kemudian melakukannya udah dapat 2. Nah kalau di tasawuf enggak, niat kita aja berbuat maksiat itu tetap dihitung. Tuh betapa ini yang diprotes dulu ketika kanjeng nabinya menyatakan atau menyebutkan firman Allah, ya kan, bahwa kalian itu semuanya akan dihisap, baik yang ada di hati, keinginan hati kalian maksiat, diprotes ini, masa sih urusan hati akan dicatat juga ya Nabi, ya Rasul? Lah iya, iya kata kanjeng nabinya, yang penting kamu adalah sami'na wa ta'na. Kalau itu adalah perintah dan larangan Allah, ya ikutin aja, karena demikian Allahnya. Maka kemudian itu di surat terakhir Al-Baqarah, ya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu dalam rangka ketika kita khilaf, lupa niat atau ada keniatan walaupun nggak jadi, ada keniatan misalkan tadinya mau ke kafe ini nggak jadi, itu yang gitu-gitu ya dibacain Rabbana la tu'akhidna, insyaallah dimaafin oleh Allahnya. Itu kata kanjeng nabinya, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil itu yang dibarengi dengan terus-menerus dilakukan, dengan terus-menerus dikerjainnya. Wala kabiratan, dan demikian juga kata kanjeng nabinya, tidak ada kabirota, dosa besar, ma'al istighfar, nggak ada yang namanya dosa besar kalau kita dibarengin dengan istighfar, dengan memohon ampunan. Artinya kita benar-benar menyadari telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat kepada Allah. Itu insya Allah nggak ada yang namanya dosa besar. Terus jadi dalam rangka mencegah dosa kecil menjadi besar, ya terus lakukan istighfar, harus disadarin. Maksudnya taubati bisyurutiha, yaitu bertaubat bisyurutiha, dengan taubatnya. Jadi nggak ada yang disebut dosa besar itu kalau dibarengi dengan istighfar. Taubati bisyurutiha, yaitu bertaubat dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat, tamhu asarul khati'ati, tamhu dapat menghapus, tamhu ini ngegosok, menghapus, tamhu asarul khati'ati, yaitu menghapus bekas-bekas perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun itu adalah dosa besar atau kesalahan yang besar. Insya Allah kalau udah begitu. Jadi kita harus sadarin itu doang. Kita harus yang kita sadarin, Allah Maha Pengampun. Dengan begitu ketika kita melakukan, kita akuin, jangan pura-pura nggak tahu kalau itu maksiat, jangan pura-pura nggak tahu. Modelnya model Bang Are begitu, pura-pura nggak tahu, ya kan. Itu tadi berkaitan
antara makalah yang ke-11 dan makalah yang ke-12. Dan selanjutnya qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim wal maqalatus salisata asyarata, dan adapun ini makalah atau perkataan atau nasihat mauidhah as-salisata asyarata yang ke-13. Kila, ini enggak disebutin dari siapanya, cuman ada dikatakan, kila dikatakan. Apa perkataan itu? Hammul arif sanaun, hammul arifi sanau, hammu keinginan, apa ya, cita-cita. Ham itu keinginan hati yang menggebu. Hammun, hammul arif as-sana'u, yaitu cita-cita keinginan orang arif. As-sana'u adalah memuji atau pujian. Ini nanti untuk membedakan antara orang yang ma'rifatullah dengan orang yang zuhud dengan orang awam. Ini perbedaannya. Kalau orang ma'rifat, orang arif itu adalah keinginannya, cita-citanya hanya memuji. Maksudnya ai muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah, yaitu keinginan orang arif, para orang arif billahi kepada Allahnya, as-sana'u yaitu hanya memuji Allah, 'ala Allah taala bijamili sifatihi, dengan keindahan-keindahan sifat-sifatnya Allah, dengan keagungan-keagungan sifatnya Allah. Selalu pengennya begitu, memuji, bahasanya nggak pernah mengurangi doa, minta. Perbedaannya dengan orang zuhud nih. Sementara wahamuz zahidi, dan keinginan atau cita-cita orang zuhud, ad-du'a adalah doa, yaitu memohon. Tuh keinginan orang zuhud. Ai muradul mu'ridi aniz zaidi, yaitu keinginan orang yang berpaling, al-mu'rid orang yang berpaling, aniz zaidi dari yang melebihi ukuran. Kalau kemarin kan udah dijelasin bahwa orang zuhud itu adalah orang yang tidak tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok atau sebagai kasabnya, tetapi mengambil secukupnya dari dunia ini, yaitu sebatas cukup untuk makan, dan itu bekal untuk kuat ibadah. Itu orang zuhud. Selebihnya mereka nggak mau misalkan mobil, apalagi mobil, motor, selis yang gitu-gitu enggak. Yang penting mereka kebutuhannya hanya sekedar cukup untuk makan, itu modal biarin kuat melakukan ibadah kepada Allahnya. Itu orang zuhud. Ini dijelasin juga di sini. Ala qadiril hajat, jadi mereka mengambil dunia ini qadiril hajati, sebatas kebutuhan hajatnya, minat dunia, dari dunia. Biqalbihi, dan dia biqalbihi dengan hatinya, ad-du'a adalah kemauan, keinginan doa, yaitu berdoa. Jadi orang-orang zuhud berbeda dengan orang arif tadi. Kalau orang arif memuji, kalau orang zuhud meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa huwa at-tadarru'u ilallah, yaitu merendahkan diri, tadarru'u ilallah, merendahkan diri kepada Allah, bisu'alima indahu minal khair, dengan memohon segala hal yang baik yang ada di sisi Allah. Tuh, jadi masih minta orang zuhud nih, ya Allah berikanlah ya Allah berikanlah. Itu udah berbeda dengan orang arif tadi. Kalau orang arif nggak ada minta-mintanya, orang arif ma'rifatullah itu nggak ada minta, karena semua merasa dirinya semua sudah ada bagiannya oleh Allah. Jadi orang arif rata-rata menerima aja, udah bagian dari Allah. Itu perbedaannya. Maka orang arif kalau di hikam itu malu, mereka merasa malu untuk meminta kepada Allahnya. Kalau orang arif ini tingkatannya beda-beda. Kalau kita ya di bawah zuhud lagi. Kalau kita
memujinya nggak ada, banyakan mintanya pengen cepet-cepet terwujud. Itu kita banget udah itu, ya kan, modelnya kayak Arya. Ya Allah, itu yang cakep jodohin saya. Arya tuh rada-rada nuntut, nggak nerima sama bagiannya, nggak nerima, rada-rada nuntut. Begitu dikasih kenalan yang rada-rada kurang ininya, nggak terima. Padahal siapa tahu itu pilihan Allah baik. Cuman kita emang awam, bukan ahli zuhud, bukan ma'rifat, bukan orang-orang ma'rifat, maka kita nolak. Padahal siapa tahu itu baik buat kita. Itu model-model Arya, model-model Fahmi kayaknya sih model-modelnya. Kalau Dul enggak lah, mendingan nerimaan kalau Dul kayaknya. Ini penjelasannya, li'anna hamul arif, karena sesungguhnya hamul arif, cita-cita yang cita-cita yang ada di orang-orang arif billah itu rabbuhu, mereka cuman tujuannya satu, rabbuhu, Tuhannya doang, yaitu Allahnya doang tujuannya. Las sawaba walal jannah, mereka nggak berharap pahala, nggak berharap juga surga lah. Kalau kita amal sedikit pengennya pahala gede, surga firdaus. Nah, gitu kita itu kalau orang arif billah, la sawabu walal jannah, karena mereka merasa bahasanya modelnya gini, mereka beramal ibadah aja itu sudah satu anugerah yang diberikan oleh Allah. Mereka mensyukuri itu doang. Kok bisa-bisanya saya menuntut, sementara Allah tidak memberikan saya, Allah sudah memberikan saya untuk kuat ibadah, melakukan ibadah. Kok saya menuntut pahala, menuntut surga? Ini menjadi aneh. Lawang saya beribadah karena Allah, karena taufiknya Allah, la haula wala quwata. Begitu juga maksiat, la haula, kita menghindari kemaksiatan karena la haula, karena kehendak Allah. Begitu juga wala quwata, dan kita melakukan ketaatan la quwata, itu karena Allahnya juga dikasih kekuatan. Terus posisi kita di mana? Apakah pantas, ini kalau kata Syekh Abdul Qadir, apakah pantas kalian menuntut? Apakah pantas kalian menuntut? Yang ada mana rasa terima kasih kalian, rasa syukur kalian, mana kepada Allahnya? Karena kalian sudah diberi, walaupun kalian nggak minta, Allahnya sudah memberi. Itu tadi, memberi kekuatan. Itu kita harus membayanginya seperti itu. Bagaimana misalkan Allah tidak memberi sepersekian detak jantung kita, kayak apa? Detak jantung kita itu di stop oleh Allah sepersekian detik. Kelabakan kita itu tidak pernah kita hitung satu kenikmatan. Maka kemudian pantaskah kita menuntut Allah dengan minta ngerengek-ngerengek, ya Allah ampunin, ya Allah husnul khotimah? Kelakuan masih kayak model. Artinya bukan nggak boleh berdoa, tetapi yang bagus itu ada perbanyak pujian sebagai bentuk rasa syukur, karena Allahnya sudah memberi terlalu banyak. Andai oksigen yang masuk ke tubuh kita itu nggak pernah dipikirin, andai oksigen yang masuk ke tubuh kita dikasih satu jenis racun aja, celaka nggak kita? Masuk rumah sakit di opname. Itu nggak pernah disyukurin. Yang dilihat adalah rezeki ini adalah duit berkarung-karung, ya kan, kiriman bertonton, hasil mancing, ya kan, sekian kintal. Itu yang dihitung, itu terus. Dia berangkat bisa mancing, dianya berangkat bisa ngirim, ini nggak dihitung. Bahwa kalau seandainya pada saat itu Allah menghentikan karunia rahmatnya sepersekian detik, yang ada kita nggak jadi ngirim, yang ada kita dikirim ke rumah sakit. Nah, sekian detik aja, sepersekian detik, detak jantung kita berhenti. Ini kebanyakan orang melihat rezeki, mensyukuri rezeki itu kalau
yang udah datang, bahasanya yang selalu, yang tampak baru disyukurin. Begitu dapat arisan sekian ratus, alhamdulillah, pakai acara selamatan, bagus, itunya bagus. Tapi yang paling besar adalah nikmat Tuhan yang terus 24 jam. Kalau ada jam sampai 26 jam, mungkin 26 jam nonstop, nggak pernah berhenti. Ya kebayang kalau berhenti, nikmat Allah kitanya selesai, kitanya ada di Budi Dharma, kalau nggak ada di itu nikmat Allah. Nah ini kemudian wahamuz zahidun ay muradul mu'ridu li'anna hamul arif. Ini sampai sini ya. Li'anna hamal arif rabbuhu la sawaba walal jannah. Jadi orang arif billah itu tidak, karena mereka sudah mengetahui zat Allahnya, jadi mereka nggak butuh pada pahala, mereka nggak butuh pada surga. Wahamuz zahid, dan sementara apa, keinginan cita-cita orang zahid itu nafsuhu, dirinya, kepentingan dirinya. Model kayak kita ini kepentingan diri kita, kepentingan Allahnya dinomor sekiankan. Jadi seolah-olah Allah dijadiin calo, kita tujuan beribadah niatnya surga, maka Allah dijadiin perantara. Ini kebolak-balik. Harusnya Allah selalu Allahnya dulu gitu loh. Karena surga itu, pahala itu bagaimana ridhonya Allah, neraka bagaimana suhtunya Allah. Nah kalau kita fokusnya pada surga sama neraka, Allah dijadiin calo, ini kan kurang ajarnya menjadi hamba. Harusnya Allah, kita kejar Allahnya, kita minta Allahnya, minta keridhaan Allahnya. Ya udah, berbuat, beramal ibadah lillahi ta'ala ya Allah, bahwa tujuan hamba beribadah hanya Engkau ya Allah, berharap ridho dari Engkau ya Allah, hanya itu, titik, nggak ada yang lain, titik. Ay manfa'u maksudnya adalah ay manfaatu, yaitu manfaat, kemanfaatan nafsihi, dirinya, minas sawabi wal jannati, baik itu dari pahala atau surga. Fafarik baina man himmatu, fafarik, maka bedakanlah, fafarik, bedakanlah oleh kalian, baina man himmatuhul huru wa man himmatuhu raf'us satur. Jadi kalian bisa bedakan, maka bedakanlah baina, antara orang, baina man himmatuhu, yang cita-citanya al huru, memperoleh bidadari, wa man himmatuhu, dan orang yang punya cita-cita raf'us sutur, yang cita-citanya menyingkap tabir rahasia Allah. Biarin sirullah masuk ke dalam hati kita. Nah itu harus bedain. Jadi hati-hati, kita biasanya selalu tertipu. Modelnya setiap, kalau saya sering dari dahulu menyebut, setiap orang yang taat, bahkan niat baru, niat taat kepada Allah untuk melakukan ketaatan, orang ini akan dikasih satu kelebihan, entah itu apa, dan itu nyata. Tetapi orang itu sebenarnya ujian, apakah kamu akan fokus pada kelebihan yang diberikan oleh Allah, atau kamu hanya fokus kepada Allahnya. Itulah, jadi ada dua jalan. Kalau kamu fokus terus kepada Allahnya yang dituju, maka ini akan mengikutin. Kalau kamu lewat dari ujian, dikasih kelebihan, kamu tidak fokus pada kelebihan ini, enggak ya Allah, bahkan kamu beristighfar, ya Allah, astagfirullah, bukan ini yang hamba tuju, Engkau ya Allah, maka naik tingkatannya, akan dikasih kelebihan yang lain. Maka kita wajar di antara kita ada yang ngedukunin. Nah karena mereka fokus pada yang dikasih pertama kali kelebihan itu, padahal ujian. Akhirnya mereka fokus pada yang kelebihan itu, dan lupa lagi akan ibadahnya. Itu rata-rata. Kita jangan sampai begitu. Makanya sampai puncak kenikmatan, dan itu ujian dari Allah, adalah surga. Apakah kamu menginginkan surga? Kan puncak dari segala kenikmatan nih.
ketika kita terus beribadah puncaknya adalah surga, apakah kita akan berhenti di surga atau masih tetap lanjut ke Allahnya? Nah, yang bagus itu dan yang benar adalah terus lanjut ke Allahnya, karena surga itu tetap makhluk, dan kenikmatan di surga bagi orang-orang yang ma'rifatullah apa? Melihat Allahnya. Itulah tujuannya, hanya itu. Itu pasti. Kalau nggak percaya silakan, siapa namanya, Rawan, Ustadz Rawan nyoba taat, yang benar-benar taat itu pasti dikasih kelebihan, entah bisa nyembuhin orang sakit, entah itu bisa nebak-nebak, bahkan nebak-nebak angka togel ntar dah. Nah, jangan kemudian fokus sama ininya. Rata-rata orang tertipu fokus sama ininya. Nah, kalau sudah tertipu dengan fokus yang dikasih pertama kali pure dari Allah karena bonus. Tetapi ketika orang sudah fokus ke ininya, Allahnya sudah nggak ada lagi. Yang ada muncullah yang namanya jin. Akhirnya kita meninggalkan ibadah kepada Allah, kita bersekutu sama jin. Hebat nggak orang-orang ini? Hebat secara penglihatan mata, secara zahir mata hebat. Karena mereka langsung konkret sama jin. Nah, itu perbedaan. Sesuatu yang diberikan Allah itu tidak sifatnya zahiriyah, tetapi apa yang dikasih oleh jin itu sesuatu yang zahir, nyata. Nah, itulah kita, iman kita di situ juga bisa-bisa kita kegoda itu. Dan selanjutnya itu contoh-contoh kait apa, kalau pengen jadi pelan-pelan kita tingkatnya naik bener-bener menginginkan Allahnya. Maka semuanya terserah bagian kita yang sudah ditentukan oleh Allah, kita terima. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqal al musannif wal maqalatur rabi'ata asyarata. Adapun ini maqalah yang ke-14, amba'dil hukama, dari sebagian hukama, dari ahli hikam, orang-orang hukama. Kalau di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, siapa itu hukama? Abtibail qulub, yaitu dokter hati, orang-orang yang dapat menyembuhkan hati. Kalau dokter itu kan cuman fisik yang merawatnya, kalau ini hati yang rada-rada rusak, datanglah ke para ahli hikmah. Wahum al-aulia, dan mereka disebut juga al-aulia, kekasih-kekasih Allah. Man tawahhama anna lahu waliyan, man tawahhama, siapa orangnya, man tawahhama, siapa orangnya, tawahhama, iya bener, man, siapa orangnya, tawahhama, yang menyangka atau yang membayangkan, yang menyangka, anna lahu, sesungguhnya bagi dirinya waliyan, seorang penolong, aula, yang lebih minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah. Jadi hati-hati nih, kalau ada orang yang apa bahasanya, menyangka ada penolong dirinya yang lebih menolongnya, yang lebih ketimbang Allah, berarti dia nggak tahu Allah, belum mengetahui siapa itu Allah. Wal makna, dan maknanya ini adalah mamdzonna anna lahu nasiran, yaitu siapa orang zonna yang menyangka anna lahu, bagi dirinya, sesungguhnya bagi dirinya, nasiran, penolong, akrobah, yang lebih dekat minallahi ta'ala, wa aksaro nusratan, dan paling banyak pertolongannya, minhu, dari Allah, fa innahu, sesungguhnya orang ini, lam ya'rif billah, lam ya'rifillah, atau lam ya'rif billahi ta'ala, dia belum mengetahui Allahnya. Nah, makanya kita perlu belajar aqidatul awam, itu biarin kita benar-benar tahu Allah ini siapa. Allah ini adalah zat yang maha, maka tidak ada yang melebihi. Baru kita insya Allah terhindar dari ini. Kemudian selanjutnya ini juga penting juga, selain tadi ma'rifatullah perlu, kita jadi mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah itu perlu. Makanya kayak di Masjid Al-Barokah perlu itu, wajib itu mestinya pembelajaran atau pengajian aqidatul awam tentang sifat-sifat Allah
yang 20 itu mestinya ada itu dari kecil, dari anak-anak usia dini mestinya. Waman tahawwama siapa dan siapa orangnya tahawwama yang menyangka, yang membayangkan annalahu sesungguhnya baginya aduan akan musuh, seorang musuh. Jadi dirinya menyangka, membayangkan punya seorang musuh, ada yang lebih bahaya min nafsihi dari dirinya, qallat ma'rifatuhu sesungguhnya dia sedikit atau tidak tahu ma'rifatuhu binafsihi, dia sebenarnya belum kenal siapa dirinya. Maksudnya waman siapa dan siapa orang manzonna yang menyangka annalahu sesungguhnya lahu bagi dirinya aduan akan ada musuh aqwa yang lebih kuat min nafsihi dari dirinya, al amarati yaitu nafsu amarah, wal lawamati dan nafsu tercela. Lawama ini nafsu tercela. Fa innahu lam ya'rif nafsahu sesungguhnya diri dia itu belum mengenal dirinya. Bagaimana bisa kalau kita belum mengenal diri kita, kita tentu nggak akan bisa mengenal Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak ada musuh yang lebih bahaya, tidak ada musuh yang lebih sadis, tidak ada amarah yang lebih sadis kecuali nafsu diri kita sendiri. Itu kalau orang udah mengenal dirinya. Karena kata Kanjeng Nabinya ya kan, afdholul jihad yujahidu ala nafsi atau ala hawahi, yaitu jihad yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Itulah musuh yang utama, itulah musuh yang paling bahaya, bukan di luar dirinya. Maka ini salah ketika ada misalkan, wah Bang Are nih jadi musuh gua yang paling bahaya. Aslinya dia sebenarnya sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, akalnya, maka kemudian menyebut orang lain menjadi musuh yang membahayakannya, padahal jelas yang membahayakan dirinya adalah hawa nafsunya. Maka orang-orang seperti ini menganggap yang di luaran dari dirinya adalah ada musuh yang lebih utama, musuh yang lebih besar, berarti dia belum mengenal dirinya. Maka begitu, ini berkaitan. Nah, sebelum kita mengenal Allah, alangkah baiknya kita mengenal diri kita. Dan fa insya Allah kalau kita sudah mengetahui siapa diri kita, berarti kita harus menekan benar-benar menekan hawa nafsu kita, bahwa kita itu hamba, barulah kita beranjak pada mengenal Allahnya. Allah adalah sang pencipta kita, maka pasti kita akan begitu akan lebih mudah mengenal Allahnya kalau tahu siapa kita sebenarnya. Jangan melihat keluar dari dirinya. Ini kebanyakan kita selalu menganggap orang lain itu musuh, padahal musuh sesungguhnya yang lebih bahaya adalah dirinya sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Saya kira demikian 4 makalah untuk malam ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.